Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dalam mata kuliah Artificial Intelligence and Big Data. Pada topik perkuliahan hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen data dalam Big Data. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Big Data itu ada database, data warehouse, data mart, dan business intelligence. Database adalah media penyimpanan data yang dihasilkan oleh aplikasi bisnis, sensor operasi, dan sistem pemrosesan transaksi. Kemudian ada data warehouse. Data warehouse mengintegrasikan data dari banyak basis data dan sistem informasi data yang mengaturnya untuk analisis yang lebih kompleks, penemuan pengetahuan, dan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada MART, adalah data warehouse berskala kecil yang mendukung satu fungsi atau satu departemen. Kemudian ada business intelligence, adalah tools, proses data, dan melakukan analisis statistik untuk wawasan dan penemuan data. Jadi kalau kita lihat dari definisi big data ini adalah pertamanya kita menggunakan media sosial. Kemudian dalam media sosial itu kita bisa misalnya adalah mengupdate status, kemudian kita bisa memposting gambar, memposting video, dan memposting audio. Dari satu keseluruhan ini, maka membuat suatu data warehouse. Kemudian data yang ukurannya lebih kecil, yang ukurannya hanya dipunyai oleh sekumpulan oleh perusahaan atau departemen tertentu, itu biasanya disebut dengan data mart. Kemudian ada suatu alat yang bisa memproses data secara keseluruhan, menghasilkan analisis analisis data yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan atau merekomendasikan langkah apa yang akan dilakukan oleh ilmuwan itu atau oleh pemilik data itu untuk selanjutnya. Tujuannya itu apa nanti dia akan dihasilkan oleh yang namanya adalah business intelligence. Apa sih manfaat manajemen big data? Yang pertama tentunya adalah pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Misalnya, kalau sekarang tren harga emas naik, maka dalam big data ini dia bisa memprediksi harga emas dalam 5 tahun ke depan atau ya setidaknya 1, 2 bulan, 3 bisa per tahun, bisa per bulan ataupun bisa per minggu nanti bisa memprediksi apakah harga emas itu bisa naik apa turun. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya. Dengan adanya big data, seseorang bisa mengkolek data itu secara mandiri, kemudian memprosesnya, dan hal ini bisa menghemat biaya daripada kita mengundang seorang ahli atau kita harus survei sendiri, terus mengamati pasar. Dengan adanya big data, seseorang bisa menanamkan komputer di rumah, kemudian melihat pergerakan kurs, kemudian dia akan melihat bagaimana trending data atau harga daripada emas ini di satu hari, di hari, minggu, ataupun bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan layanan kepada pelanggan. Dengan adanya manajemen big data, seseorang bisa melihat bahwa kinerja daripada suatu perusahaan itu bisa terpantau. Misalnya kalau terjadi keributan, maka dia bisa memberikan solusi yang lebih cepat daripada kita harus mengecek satu-satu. Kemudian kita juga bisa mengambil langkah strategis. Misalnya karena ternyata ini hasil ulasan reviewer bahwa harga produk makanan kita terlalu murah dengan kualitas makanan yang diberikan. Maka secara tidak langsung kita bisa menaikkan omset ataupun bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian kita berlanjut kepada komponen manajemen big data. Ada beberapa macam komponen yang digunakan dalam manajemen big data ini. Yang pertama tentunya adalah data ingestion, merupakan tahapan awal berupa pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor aplikasi maupun media sosial. Jadi kalau kita ingin bagaimana memulai untuk menerapkan
big data ini kita tentunya bisa mengoleksi semua data. Dari mana datanya? Ya dari sensor. Sensor-sensor, misalnya data untuk urban farming, maka sensor yang diperlukan adalah sensor kelembapan tanah, kemudian sensor pH tanah, kemudian sensor udara, kemudian sensor cuaca atau suhu. Kemudian ada bisa kita dapatkan dari aplikasi, misalnya kita membuat aplikasi trading, kemudian dari aplikasi itu seseorang bisa kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu dia menanam saham berapa, sedang trading berapa, sedang main trading di bidang mana, kemudian bagaimana langkahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Ini adalah hal yang paling gampang yang bisa kita lihat. Misalnya seseorang hampir tiap detik milih bahkan mikro detik ya seseorang dari teman atau teman kita yang dalam jaringan lingkup Facebook itu atau media sosial yang ada itu pasti ada yang memposting. Nah, data-data itulah yang akan kita kumpulkan, kemudian kita filter, dan data itu nantinya kita simpan di data storage. Data storage adalah media penyimpanan data yang telah dikumpulkan ke dalam sistem big data seperti Hadoop, NoSQL, atau Apache Cassandra. Jadi, ini adalah aplikasi untuk penyimpanan data-data yang telah kita crawling baik dari sensor, aplikasi, maupun media sosial. Kemudian yang ketiga adalah data processing. Langkah menganalisis data menggunakan platform seperti Apache Spark, Flink, atau Storm agar menghasilkan wawasan yang dapat dilanjuti. Kalau data sudah kita simpan, langkah selanjutnya adalah kita analisis. Pakai apa? Apache Spark, Flink, atau Storm. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan atau untuk kita pilah-pilah dulu untuk apa dulu. Kemudian yang terakhir adalah data akses. Fase pengambilan atau pemanfaatan data yang telah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Biasanya menggunakan tools seperti Apache, Hive, atau Hubase. Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan setelah data itu kita proses, kita filter, kita kelas-kelaskan, ataupun kita lakukan apapun sesuai dengan fase yang akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Big data management menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan pengelolaan data besar yang tidak terstruktur. Nah, bedanya kemarin kita sudah belajar ada data itu terstruktur, ada itu data tidak struktur, dan ada itu data semi terstruktur. Dengan teknologi dan aplikasi analisis yang modern, organisasi dapat menjalankan proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data secara efisien guna mendukung keputusan yang berbasis data. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan big data management sangat krusial dalam era digital saat ini. Jadi kalau kita lihat bahwa seseorang yang mau bisnis menanamkan usaha, misalnya kemarin kita lihat di video di ini ya sambal apa itu, dia pengusaha makanan, ya entah sambal geprek, entah apa sambal apa ya di Karawang. Dia membeli bekas bangunan yang tidak terpakai, kemudian dibersihkan. Ya awalnya bangunan itu terlihat menyeramkan, tetapi begitu dia tentunya sudah menganalisis pasar dan sudah survei prospek bahwa di sini bisa maju nih dengan keyakinan dan dengan modal yang lumayan, modalnya 2M memang ya. Dia berinvestasi untuk sambal bakaran kayak gitu. Nah, apa hasilnya? Karena dia sudah matang bahwa sambal bakaran itu mempunyai pangsa pasar yang jelas, kemudian lokasinya didukung dengan view yang bagus, itu akan mengambil atau menarik daripada konsumen secara tidak langsung kayak gitu. Kemudian konsumen nanti akan memposting bahwa di sini nih bagus, tempatnya gede, parkirnya luas, bla 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 dan yang lain sebagainya. Nah, dari mana dia tahu itu? Ya, dia menerapkan big data manajemen ini. Manajemennya bagus, bahkan apalagi kalau sudah tersentuh dengan yang namanya big data akan sangat lebih bagus ya. Kemudian ada struktur manajemen big data. Yang pertama adalah data source.
Untuk memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan data skala besar diperlukan pemahaman mengenai struktur sistem data. Kemudian arsitektur ini mencakup struktur teknologi yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Kemudian kita perlu data source sebagai sumber data awal seperti aplikasi bisnis, sensor, media sosial, dan yang lain sebagainya. Tanpa ada source data, nonsen big data bisa dijalankan. Kemudian ada data ingestion, storage, processing, dan akses. Proses kelanjutan dari pengumpulan hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada manfaat arsitektur. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah pemrosesan data lebih efisien. Dia mempercepat analisis dan keputusan dengan adanya big data karena inovasi, karena pasar itu setiap hari berkembang, karena kebutuhan manusia setiap detik itu berkembang. Maka dengan adanya big data ini, tren-tren produk itu mulai diorganisir. Bahkan karena tren seseorang yang berhasil dalam meraih pundi dolar sebagai konten kreator itu pasti dirupakan atau pasti dia diwujudkan dengan membeli mobil. Maka BWD kayak gitu kan. BYD itu dia memproduksi mobil-mobil yang terbaru, bahkan yang paling modern sekalipun. Agar apa? Agar nanti dibeli oleh konten kreator dan dikontenin lagi, kayak gitu kan. Kemudian Xiaomi nggak cukup sampai di situ. Dia juga beli punyanya BYD, kemudian dia dipretelin semua dan dibuatlah mobil versi Xiaomi yang mungkin lebih murah dan lebih bagus. Mungkin seperti itu ya. Bisa jadi itu adalah perang pasar. Kemudian yang kedua adalah skalabilitas. Mudah diadaptasi seiring pertumbuhan data. Dengan adanya big data, seseorang bisa meng-crawling, kemudian mengambil dari berbagai sumber. Nah, hal ini akan mudah diadaptasi. Karena apa? Karena data ya berisi video, teks, gambar, dan itu aja. Dan memang dari tahun mungkin 90 itu adalah tren yang berkembang ya, mulai dari teks, image, video kayak gitu. Kalau audio jarang ya, audio karena mungkin dulu sempat viral di MP3, tetapi kalau sekarang video mulai dengan AI sekarang. Nah, itu yang di generate AI apa aja? Gambar, teks, video kayak gitu. Nah, saya kurang tahu nanti kalau mungkin ada kuantum, video kuantum atau gimana, dia bisa menyelam kemana-mana kayak gitu. Nah, itu belum belum melihat kayak gitu. Kemudian ada keamanan data, dia menjamin integritas dan proteksi datanya. Dengan adanya big data ini, dengan arsitektur yang hebat, kita bisa bisa ini bisa menjamin bahwa keamanan datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir adalah analisis yang akurat, membantu mendeteksi pola dan tren yang tersembunyi. Karena apa? Karena datanya selalu diperbarui kayak gitu. Sehingga ya pangsa pasar itu semakin cepat kayak gitu. Mungkin kebutuhan orang dalam konten kreator itu juga semakin cepat. Yang dulu didominasi dengan iPhone, mungkin sekarang ya mereka lebih memilih Huawei karena apa? Lebih murah, kameranya sudah pakai produknya atau teknologinya Leica atau yang lain sebagainya. Nah, mungkin di situ juga bisa menjadi tren yang harus kita amati dalam mata kuliah AI dan Big Data ini. Kemudian apa hubungan struktur big data dan peningkatan performa? Tentunya struktur data yang baik menjadi fondasi utama peningkatan performa dalam manajemen big data. Semakin terorganisir dan relevan struktur data yang digunakan, semakin cepat dan akurat proses analisis serta pengambilan keputusan bisnis yang dapat dilakukan. Misal, teman-teman tentunya di sini mempunyai baju yang banyak. Apa jadinya kalau baju itu hanya dicuci kemudian dia di hanger kayak gitu, di hanger kemudian belum disetrika nih atau belum dirapikan, kemudian disimpan atau nggak usah di hanger, ditumpuk aja dengan dipadukan dengan baju yang sudah disetrika, mungkin ada yang digantung untuk jas karena nggak bisa dilipat, ada juga yang dilipat untuk menghemat tempat. Itu kalau kita mencari misalnya baju, kita ada undangan nih untuk acara pernikahan. Kira-kira lebih cepat mana kita memakai untuk berangkat ke pernikahan itu
antara yang sudah disetrika, digantung ataupun dilipat dengan yang masih ditumpuk-tumpuk segitu banyaknya gitu. Tentunya akan sangat lebih cepat kalau data itu sudah terorganisir, sudah diproses ya. Jadi nanti tinggal, oh kayaknya temanya kok panas ya, saya pakai yang sejuk aja. Oh temanya kok hujan, saya pakai yang terang kayak gitu. Kemudian ada teknologi pendukung dari struktur big data dan peningkatan performa ini. Yang pertama adalah Hadoop Distributed File System (HDFS). Dia menyimpan data besar dalam blok terdistribusi. Jadi dia ada blok-bloknya untuk kita bisa melihat bahwa kemana sih arah data yang kita inginkan. Kemudian ada Apache Hive dan Pig adalah query data semi terstruktur yang biasanya digunakan untuk pemrosesan big data ini. Kemudian ada Apache Spark, yaitu pemrosesan paralel data dalam berbagai format. Nah, kalau ada format teks, gambar, video, cocoknya pakai Apache Spark. Tapi kalaupun sudah diorganisir, ya pakai Hadoop. Kemudian ada NoSQL, menyimpan data tidak terstruktur dengan skema fleksibel. Nah, ini lebih parah lagi, ada MongoDB nih. Ini dia malah acak-acakan nih, disimpan di situ ya. Bisa jadi. Kemudian hubungan struktur data dan peningkatan performa yang lebih lanjut. Untuk apa? Untuk kecepatan akses dan pengolahan. Dia latensinya rendah. Dia memerlukan, karena data itu dalam jumlah yang besar ya, itu kita ingin memiliki kemampuan sistem untuk menangani peningkatan volume, kemudian ada volume data pengguna, kemudian ada kebutuhan yang lain. Maka kita perlu kecepatan akses dalam pengolahan ini, merujuk pada waktu dia yang dibutuhkan untuk mengakses, mengambil, dan memproses data dari sistem. Kemudian apa sih latensi rendah itu? Dia adalah waktu respon yang sangat cepat. Yang penting dalam sistem real time seperti analisis transaksi keuangan, kemudian IoT atau dashboard bisnis. Kalau misalnya sistem untuk bursa efek itu adalah lambat gitu. 5 jam sebelumnya atau 5 jam sebelumnya dia sesudahnya baru tampil. Nah, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena ya transaksi global itu cepat kayak gitu kan. Makanya kalau kita pergi ke mall-mall kemudian kita lihat harga komputer itu kan dia 5x kayak gitu kan. Itu karena apa? Karena harga dolar yang tidak menentu di pasar bursa kayak gitu, sehingga di situ waktu kita ke situ jam berapa kayak gitu. Ternyata begitu kita tawar-menawar hancur dia. Ya udah di korting 200. Kemudian besoknya teman kita kok malah mahal 500 kayak gitu. Itu bisa terjadi karena ini tadi pergerakan daripada bursa efek di seluruh secara global maksudnya. Kemudian skalabilitas sistem yaitu menangani peningkatan volume data pengguna dan beban kerja serta menurunkan performa. Kemudian skalabilitas ini bisa vertikal menambah kapasitas mesin atau secara horizontal menambah jumlah mesin atau server. Kemudian ada kemampuan pemrosesan paralel, kemampuan sistem untuk memproses banyak tugas atau data secara bersamaan atau simultan. Menggunakan menggunakan arsitektur distribusi atau multicore. Teknik ini mempercepat analisis data dalam skala besar karena pemrosesan paralel. Ya, kalau seri satu-satu, kalau paralel ke seluruh dia akan satu per berapa per proses kayak gitu. Jadi misalnya satu orang hanya mengerjakan satu baju, kemudian ada juga satu orang dia satu divisi dia bajunya dipecah. Misalnya dia bagian tangan aja, kemudian bagian kerah leher, kemudian bagian apa kayak gitu, bagian pemotongan. Itu pekerjaan secara paralel sehingga dia mempercepat untuk pemrosesan itu tadi. Kemudian ada efisiensi pemakaian sumber daya, menambah seberapa optimal sistem menggunakan CPU, RAM, disk, dan bandwidth untuk memproses data tanpa pemborosan. Sistem yang efisien
akan menghasilkan output maksimal dengan biaya dan energi yang minimum. Contohnya adalah menggunakan kompresi data untuk mengurangi ukuran penyimpanan data tanpa kehilangan informasi. Tuh. Kemudian keunggulan manajemen big data itu apa? Tentunya yang pertama adalah keputusannya lebih presisi. Dengan artian organisasi dapat menyusun strategi bisnis yang lebih tepat dengan dukungan analisis data marketing yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengumpulkan data dan analisis data, membantu mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah hubungan pelanggan lebih kuat. Dengan adanya Big data, kita semakin tahu apa sih yang diinginkan oleh pelanggan kita. Kemudian ada dorongan inovasi karena pelanggan kita menginginkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, maka kita mencoba untuk menghasilkan inovasi sesuai dengan tren-tren yang berkembang. Ya misalnya tadi Xiaomi itu ya pertamanya dia raksasa elektronik bergerak di bidang handphone kayak gitu kan, handphone Xiaomi kayak gitu. Nah, itu yang kita kenal. Kemudian sekarang dia karena kebutuhan pengguna, coba deh Xiaomi itu bikin mobil listrik, pasti dia lebih murah kayak gitu. Nah, dia mencoba untuk membuat mobil listrik kayak gitu. Nah, itu adalah contohnya dengan dorongan inovasi daripada pelanggan yang ada yang diambil dari big data, perusahaan itu bisa menambah sektor divisi lain untuk menambah pendapatan. Kemudian ada daya saing lebih tinggi. Dengan pemanfaatan data mendukung strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar dan preferensi konsumen. Jadi dengan adanya ini tadi kita juga bisa bersaing. Persaingan akan lebih ketat karena Xiaomi sudah meluncurkan mobil listrik kayak gitu. Contoh penerapan manajemen big data ada banyak sekali. Kemarin kita sudah bahas tentang penerapan-penerapan di bidang e-commerce, perbankan, kesehatan, industri otomotif, maupun pemerintahan. Kemudian manajemen big data pada bisnis kecil dapat digunakan untuk identifikasi sumber data. Kemudian pilih alat analisis, kita bisa menggunakan alat analisis yang tadi sudah dijelaskan, analisis data, caranya gimana, kemudian kita juga melakukan pelatihan karyawan, karyawan dilatih, ini caranya nih. Kemudian nanti kalau ada produk baru, kita ambil karyawan, kita latih untuk menjalankan produk baru itu. Kemudian ada implementasi hasil analisis. Habis itu dari situ kita analisis lagi. Apa sih keuntungannya? Kemudian kita implementasikan lagi. Hari itu menjadi suatu siklus dalam bisnis kecil sehingga akan mendorong kita untuk mempunyai bisnis yang sangat besar. Kemudian ada data dan text mining. Saat Anda membaca, DBMS mendukung query untuk mengekstrak data atau mendapatkan jawaban dari basis data besar. Tetapi untuk melakukan query, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa yang harus ditanyakan atau apa yang ingin Anda jawab. Kayak gitu. Kemudian nilai bisnis digolongkan ke dalam 3 kategori sebagaimana berikut. Yang pertama, dia membuat keputusan yang lebih tepat pada saat mereka perlu dibuat. Kemudian yang kedua, menemukan wawasan pola atau hubungan yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga adalah mengotomasi dan menyederhanakan atau mendigitalkan proses daripada bisnis. Ini adalah 3 kategori nilai bisnis yang dapat kita ambil dari data dan text mining. Kemudian ada bisnis intelijen. Selama hampir 1 dekade, manajemen kinerja telah berevolusi dari proses manual pembuatan laporan ke dashboard yang digerakkan oleh bisnis intelijen dan peringatan yang ditentukan pengguna yang memungkinkan para pemimpin bisnis untuk secara proaktif menghadapi kendala dan mengidentifikasikan peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Kemudian adanya bisnis intelijen ini menyediakan data pada saat nilai pada pengambilan keputusan dan memungkinkannya untuk mengambil fakta-fakta penting dari data perusahaan secara real time atau mendekati waktu nyata. Solusi bisnis intelijen dengan dashboard yang dirancang dengan baik. Katakan, seseorang itu mempunyai perusahaan sepatu, kemudian hari ini dia mendapat order 500, besok mendapat order 200, besoknya lagi mendapat order 1000. Kemudian
Kalau dia tidak mempunyai suatu apa namanya sistem pendukung keputusan untuk menganalisis data ini, bagaimana dia bisa menyediakan ternyata di besoknya itu dia akan terdapat order 100.000 pasang kayak gitu. Akan kelabakan nanti kayak gitu. Makanya tools untuk bisnis intelijen ini pasti dipunyai oleh perusahaan besar ya. Untuk apa? Untuk bisa memprediksi bagaimana dia bisa menerima serangan daripada order itu secara mendadak. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Kita sudah membahas panjang lebar tentang manfaat big data dan penerapannya. Kita berharap bahwa teman-teman semua dapat memahami tentang apa itu big data, kemudian big data itu bisa digunakan oleh industri skala kecil, dan kemudian big data sudah menyentuh dari berbagai sektor, tidak hanya di bidang informatika saja, tetapi ternyata sudah menyentuh sektor industri, kemudian akuntansi, manajemen, administrasi, bisnis, dan yang lain sebagainya. Dengan adanya big data ini, suatu keuntungan bagi kita untuk bisa belajar, di mana kita bisa menerapkan big data ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau big data ini sudah kita padukan dengan proses bisnis yang sedang kita punyai, insya Allah saya yakin bisnis Anda, bisnis teman-teman itu akan jalan lebih cepat, lebih baik, dan lebih berkembang daripada bisnis yang dijalankan secara manual. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi tugas, mengerjakan kuis, dan mengerjakan forum. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.